warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Marwah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini kita akan berdiskusi ya. Sebelum observasi, kemarin kan saya sudah dengarkan informasi dari semua guru bahwa ada baiknya Pak kalau sebelum kita supervisi kami ditanyakan dulu. Oke, hari ini kita mau sebelum kita observasi saya mau berdiskusi dulu dengan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu Marwah menjelang pembelajaran IPAS yang sebentar akan Ibu lakukan? Pagi Pak, saya cukup siap Pak. Walaupun ada rasa khawatir, apakah siswa bisa memahami konsep energi dengan baik yang akan saya berikan nanti di kelas? Bagus Bu. Bisa Ibu ceritakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Oh bisa Pak. Tujuannya agar siswa mengenal berbagai sumber energi dan memahami perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini menarik ini. Jadi pembelajarannya kontekstual ya dengan kehidupan anak-anak kita. Kemudian Bu, kira-kira nih strategi apa yang akan Ibu Marwah gunakan pada saat pembelajaran nanti? Saya akan menggunakan metode eksperimen sederhana Pak. Siswa akan mencoba membuat kincir angin dari kertas untuk menunjukkan perubahan energi angin menjadi energi gerak. Eksperimen ini seperti itu biasanya membuat siswa lebih bersemangat tentunya Bu ya. Iya Pak. Nah sekarang Bu Marwah, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa dalam kegiatan eksperimen sebentar ini yang akan Ibu lakukan, siswa itu akan lebih bersemangat dan bagaimana keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan yang Ibu akan lakukan nanti? Setiap kelompok saya beri peran satu-satu Pak. Ada sebagai pencatat, ada sebagai penyaji, dan sebagai pengamat. Harapannya mereka bisa bekerja sama di dalam kelompok mereka masing-masing. Wah, ini bagus sekali nih. Jadi siswa kita akan berlatih berkolaborasi juga ya Bu. Nah sekarang Bu, apa yang jadi indikator keberhasilan pembelajaran menurut Ibu? Ya, indikator keberhasilan pembelajaran di sini yang akan saya belajarkan nanti itu siswa dapat menjelaskan contoh perubahan energi dan bisa mendemonstrasikan hasil eksperimen dengan benar. Baik Bu, saya coba kasih angka 1 sampai 5 ya. Ya. Satu itu akan sangat berhasil, saya ulang, 1 sangat tidak berhasil dan 5 sangat berhasil. Kira-kira Bu dari poin 1 sampai 5 ini keberhasilan yang akan Ibu laksanakan sebentar bisa sampai di angka berapa Bu? Saya perkirakan bisa sampai di angka 4. Wah, menarik sekali Bu. Oke Bu, sekarang dalam pembelajaran mendalam ini siswa kita tidak hanya tahu konsepnya, tapi juga dia harus menghubungkan dengan pengalaman nyatanya. Nah sekarang bagaimana Ibu Marwah merencanakan agar mereka bisa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-harinya Bu? Oh iya Pak, saya akan menanyakan contoh penggunaan energi di rumah masing-masing, seperti penggunaan kipas angin atau penggunaan lampu, lalu mereka menghubungkan dengan konsep yang dipelajari di sekolah Pak. Oke, baik Bu, ini menarik sekali ya. Jadi sekarang ini Bu, apakah ada hal tertentu yang Ibu inginkan dari saya selaku yang akan mensupervisi Ibu untuk nanti jadi masukan buat Ibu? Iya ada Pak. Mungkin bagaimana saya bisa mengelola waktu dengan baik, mengelola penjelasan, eksperimen, dan diskusi supaya bisa seimbang Pak. Siap Ibu, mudah-mudahan sebentar akan saya cek kembali dan saya akan perhatikan apa yang Ibu sampaikan tadi, sehingga apa yang Ibu harapkan di akhir observasi nanti kita bisa refleksikan bersama. Sekarang kita pindah ke tahap pasca observasi setelah selesai observasi. Terima kasih Bu Marwah, saya sudah selesai mengobservasi Ibu. Sekarang setelah selesai diobservasi Ibu, saya mau tahu nih perasaan Ibu setelah
Saya duduk di kelasnya Ibu dan melihat Ibu mengajar, bagaimana perasaan tak Ibu? Wah, perasaan saya lega sekali, Pak. Anak-anak terlihat senang, meski ada kelompok yang nggak bingung membuat kincir angin. Baik Ibu, bagian mana dari pembelajaran Ibu yang menurut Ibu ini menurut Ibu, yang sudah berjalan dengan sangat baik Bu? Boleh disampaikan ke saya? Ya, yang berjalan dengan baik sebagaimana tadi saya mengatakan, saya bisa sampai ke level keempat, yaitu siswa antusias saat eksperimen. Mereka juga bisa menemukan beberapa contoh perubahan energi di sekitar mereka. Oke Ibu, saya setuju dengan yang Ibu sampaikan, karena juga saya tadi melihat seperti Sarman, Jurmiati, Yuliana, dan Subeda itu betul-betul aktif dalam proses pembelajaran kita. Bahkan dia sampai berebutan ingin memutar kincir angin yang Ibu buat. Itu tanda keterlibatan siswa di dalam kelas Ibu sangat-sangat tinggi. Jadi saya juga sepakat kalau Ibu tadi mengambil angka 4 itu. Nah sekarang Bu, kalau tantangan yang Ibu rasakan pada saat mengajar tadi, boleh diceritakan juga Bu? Iya, memang dalam mengajar tadi ada beberapa tantangan yang saya rasakan Pak, terutama dalam mengelola kelompok yang agak ribut. Dan ada beberapa siswa yang kesulitan memahami hubungan konsep energi dengan alat sehari-hari. Baik Ibu, kalau Ibu bayangkan mengajar ulang ya, seandainya ada kesempatan untuk Ibu mengulangi proses pembelajaran hari ini, adakah hal yang berbeda yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Ya, saya akan mengulang pembelajaran saya karena tadi saya berada di level 4 Pak. Saya akan menaikkan di level kelima. Jadi saya bisa melakukan, mungkin saya akan memberi contoh nyata lebih dulu sebelum melakukan eksperimen. Misalnya memutar kipas kecil di kelas. Nah, itu ide sangat bagus Ibu. Itu tentu akan membuat konsep yang kita tanamkan ke anak didik kita jauh lebih jelas lagi. Dalam pembelajaran mendalam, siswa akan diajak untuk menghubungkan menalar dan merefleksi. Sekarang Bu, kalau dari menghubungkan, menalar, dan merefleksi itu, bagaimana menurut Bu Marwah? Apakah dari ketiga poin itu siswa sudah mencapainya? Sebagian sudah Pak. Mereka bisa menghubungkan dengan kipas angin atau mainan mobil aki, tapi masih ada yang bingung dengan konsep energi panas berubah menjadi energi gerak. Ya, betul sekali Bu. Saya juga tadi melihat itu. Itu artinya kita perlu memberikan penguatan kepada anak didik kita. Semoga nanti penguatan-penguatan itu bisa lebih terreflektif lagi buat anak-anak kita. Sekarang, kalau tindak lanjutnya Bu, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan untuk tindak lanjut dari hasil pembelajaran hari ini? Hasil tindak lanjut pembelajaran saya hari ini Pak, mungkin saya akan beri tugas sederhana di rumah, seperti menuliskan 3 contoh perubahan energi yang mereka temui di rumah masing-masing. Oke, bagus sekali itu. Itu pasti akan membuat siswa kita lebih reflektif dan membiasakan mereka untuk menghadapi kehidupan di sehari-harinya. Selain itu Bu, bagaimana jika di pertemuan berikutnya nanti, ini saran saja Bu ya, Ibu menambahkan diskusi-diskusi singkat agar siswa bisa membandingkan hasil pengamatan yang mereka lakukan di rumah dengan hasil pengamatan yang mereka lakukan di sekolah. Karena tadi saya melihat ada beberapa anak didik Ibu yang pasif di kelompoknya. Wah, itu ide yang menarik Pak. Anak-anak bisa saling berbagi pengalaman setelah melakukan pembelajaran itu. Baik Ibu, saya akan menunggu perbaikan-perbaikan yang Ibu lakukan. Kira-kira kapan lagi nih Bu, saya bisa melihat perbaikan yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas, supaya kita ada janjian untuk ketemu lagi di masa yang akan datang. Bisa pembelajaran selanjutnya Pak. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu saya akan mengaplikasikan di kelas dulu. Setelah itu kita kembali melihat apakah saya sudah bisa menaikkan ke level 5 atau masih saya bertahan di level keempat. Kira-kira Bu, untuk pertemuan berikutnya apakah kita sebaiknya ketemu di pekan pertama atau pekan kedua
atau di pekan ketiga, Ibu? Sebaiknya di pekan ketiga aja, Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi kita sama-sama menandai, insya Allah di pekan ketiga kita akan bertemu. Jadi Bu Marwa, catatan positif yang bisa saya berikan ke Ibu hari ini sesuai dengan permintaan Ibu tadi di awal. Eksperimen sederhana ini membuat siswa Ibu menjadi antusias. Tadi saya sudah sebutkan beberapa anak, dan bukan cuma 4 anak itu sebenarnya. Hampir keseluruhan anak di kelas Ibu itu sangat antusias. Kemudian yang kedua, Bu Marwa, penggunaan peran kelompok itu membantu kolaborasi. Ini sejalan dengan 8 profil lulusan kita ya, yang gotong royong. Ini juga akan membantu untuk pencapaiannya. Dan yang ketiga, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah mengarah ke pembelajaran mendalam, Bu. Ibu betul-betul sudah menerapkan 3 prinsip pembelajaran mendalam. Masih diingat, Bu, 3 prinsip itu apa-apa saja? Dimulai dari yang berkesadaran, kemudian bermakna, dan menggembirakan, itu sudah tercermin tadi dalam pembelajaran Ibu. Dan alhamdulillahnya juga 3 pengalaman yang didapatkan anak kita, mulai dari memahami, merefleksi, sampai memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, itu sudah dicapai. Kemudian Bu, hal yang bisa ditingkatkan nanti mungkin ya Bu, kita memberikan contoh nyata sebelum eksperimen. Tadi ini Ibu juga sudah menyampaikan bahwa akan menindaklanjutinya di rumah anak-anak kita. Kemudian penguatan konsep energi panas serta tindak lanjut berupa observasi di rumah. Kalau bisa bukan cuma mengobservasi di rumah, tapi betul-betul nanti Ibu bisa melakukan home visit buat anak-anak kita. Terima kasih banyak, Pak. Masukan Bapak ini sangat membantu untuk memperbaiki pembelajaran saya pada masa yang akan datang. Sama-sama Bu Marwa, saya yakin dengan pengembangan ini pembelajaran di kelas Ibu akan semakin menantang dan semakin membuat dampak yang positif buat anak didik kita. Terima kasih untuk hari ini Bu Marwa. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.